Maka muhasabah itu adalah menintrospeksi diri, menghitung diri kita. Pernah Nabi Muhammad SAW datang kepada anak Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki anak bernama Abdullah bin Umar. Datang Nabi Muhammad SAW, dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, kun fid dunya ka'annaka awbiru sabilin. Yang artinya, hiduplah kalian di dunia ini sebagai seorang perantau, singgah mampir sejenak. Kata-kata yang dikeluarkan oleh Nabi itu sudah muhasabah. Kemudian berkata pula ayah Abdullah bin Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum diri kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat kita tarik kesimpulan muhasabah itu evaluasi diri, menghitung-hitung diri, mengintrospeksi diri. Kemudian muhasabah itu dalam waktu yang singkat ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama, muhasabah umur. Apa itu umur? Dingin. Ada yang mengatakan umur itu 40 tahun. Ada yang mengatakan umur itu 50 tahun. Ada yang mengatakan umur itu 60 tahun. Apakah itu umur? Saya pun diam, ibu-ibu pun diam. Jadi ada ulama masyhur Riau, dia bernama Dr. Mustafa Umar. Dia punya tafsir Al-Ma'rifah. Sampai hari ini baru ulama Riau itu menerbitkan tafsir sampai juz 20, dan ia akan siapkan sampai juz 30. Kalau mau dapat buku itu nanti jangan kita vakum, beli. Jadi dalam buku itu tentang umur itu dituangkan oleh Dr. Mustafa Umar, innama ya'muru masajidallah. Kata umur itu diambil dari kata maka orang-orang yang berimanlah yang mampu memakmurkan masjid. Kenapa kaitannya dengan memakmurkan? Artinya apa? Umur yang diberikan Allah itu 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun, itu adalah waktu atau usia. Seandainya usia saya saat ini 29 tahun, Ridwan baru taubat di usia 28 tahun, berarti usia atau umur yang saya isi baru 1 tahun. 20 tahun sebelumnya belum saya isi. Maka ibu-ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita muhasabah diri kita. Usia saya 37 tahun. Apakah umur yang diberikan Allah sudah kita isi? Yang hanya mampu menjawabnya adalah diri kita sendiri. Maka bagaimana cara mengisi umur itu? Yang pertama, dimulai dari ibadah di sepertiga malam. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tak tahu manusia itu kelihatan mulai dari beci tidak, baju koko tidak. Ada ibu-ibu yang bangun jam 3.30, duduk sampai jam 5 subuh, habis jam 5 subuh dia nanti membaca surah Al-Waqiah. Maka ibu yang seperti itulah yang mengisi umurnya dengan ibadah. Saya bukan seorang dokter, tidak, tapi saya memiliki ada keluarga yang dokter, kemudian ada berkawan dengan dokter. Orang yang mandi sebelum sholat subuh, maka ia akan mendapatkan kesehatan yang luar biasa. Itu ada di artikel, kita lihat di jurnal-jurnal dituangkan. Saya cuma membaca. Ketika air jam 1 malam sampai jam 4 subuh, dia akan menjadi molekul-molekul. Maka kalau ada ibu-ibu yang sholat tahajud berwuduk, maka wajahnya akan bercahaya. Tak perlu lagi memakai skin. Itu bukan saya jawab. Ada juga yang komentar, Ustaz, bisa dengan air wuduk tak pakai skincare? Bisa, tapi lebih bagus juga pakai skincare. Walaupun ibu-ibu memakai skincare, lipstick ibu tebal,
tapi ibu tak akan tetap kelihatan cantik. Kenapa? Dapat suami pemarah. Kalau kita berdandan dapat suami pemarah, cantik kita akan hilang. Maka kalau ingin awet muda, kalau kata-kata yang saya lihat di artikel tu, kalau ingin kelihatan lebih muda, tidur jam 9 malam. Kalau ingin menjadi orang yang cerdas, tidur jam 10 malam. Kalau ingin tidur normal, jam 11 malam. Kalau ingin membunuh badan, tidur jam 12 ke atas. Maka itu secara perlahan akan merusak anggota tubuh. Maka cara mengisi amanah umur tadi, muhasabah umur tadi, yang pertama bangun di sepertiga malam. Itu berat. Kalau nanti ibu-ibu mau menunaikan, yang sudah alhamdulillah, yang belum, buat alarm. Jangan letakkan HP dekat telinga. Tak boleh, karena bisa meradiasi otak. Letakkan HP itu jauh daripada kita. Kalau kita taruh HP jauh, dia akan berbunyi, maka kita akan mencarinya. Ketika mencari HP, datang kata-kata, oh ini HP ini mengganggu saja, dimatikan, lanjut tidur. Maka yang pertama yang mesti dilakukan kalau ingin bangun di sepertiga malam, yang pertama usahakan sebelum tidur solat sunat witir 3 rakaat. Kemudian baca surat Al-Mulk 30 ayat. Habis itu berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kemudahan bagi saya untuk bangun di sepertiga malam dan bisa salat subuh berjamaah. Habis nanti salat subuh, bagaimana mengisi umur tadi? Dilanjutkan membaca surat Al-Waqiah. Habis nanti membaca surat Al-Waqiah, ada ibu-ibu yang jadi pengusaha, ada yang kerja kantor, jangan pernah tinggalkan salat sunat duha 2 rakaat. Ada waktu luang, ada yang jadi pengusaha, ada yang ibu rumah tangga santai tak ada kerja, ada waktu senggang, bukalah surah Ar-Rahman, baca surah Ar-Rahman. Nanti masuk waktu asar, masuk waktu zuhur, ibadah zuhur, habis ibadah zuhur nanti waktu asar, habis asar amalkan surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Habis itu nanti masuk waktu maghrib, sebelum makan malam nanti usahakan di rumah baca Al-Quran. Mau kita baca nanti Al-Baqarah 1 sampai 10, kemudian di ujung Al-Baqarah ayat kursi juz 30 boleh. Namun utamakan nanti membaca surat Yasin, karena Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Yang mengatakan bukan Ustaz Ridwan, yang mengatakan adalah ulama besar bernama Ibnu Katsir, dan ia memiliki tafsir. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah kita isi umur kita, kemudian nanti baru sebelum tidur kita berwudu, baca surah Al-Mulk, salat sunat witir 3 rakaat, tidur. Dalam waktu amanah umur yang diberikan Allah, isilah dengan perbuatan itu. Kalau seandainya usia saya 27 tahun, baru saya mengisi 2 tahun, berarti umur Ridwan baru 2 tahun. Maka kita balikkan kepada diri kita. Ternyata yang selama ini 37 tahun, 40 tahun itulah adalah timing waktu yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua adalah muhasabah harta. Harta merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya lihat sini tidak ada ibu yang banyak pakai gelang. Biasanya kalau yang banyak pakai gelang tuh langsung saya bilang, ibu jangan banyak-banyak nyimpan gelang. Nanti kalau ibu tak ada, bapak itu datang juga ke KUA, kata saya. Dijadikannya gelang tadi. Dengar oleh bapak-bapaknya nanti pas di pos ditahannya saya, ini Ustaz Ridwan ini provokator, katanya. Tidak. Maka kalau ada harta, ibu-ibu ini mulai Allah Subhanahu wa taala, untuk anak alhamdulillah bisa, kebutuhan rumah bisa. Perlu kita perhatikan orang yang membutuhkan. Siapa ia Ustaz? Anak yatim. Anak yatim. Biasanya orang mengadakan santunan yatim bagus 1 kali setahun.
Ada yang kasih tas, ada yang kasih sepatu, ada kasih jajan, ada kasih pada 1 tahun. Habis 1 kali setahun itu dia tak dikenal orang. Maka Majelis Taklim Ar-Rahman inilah berinisiatif nanti buat kas anak yatim, besok kasihkan kepada dia. Kalau ada anak yatim SDIT atau yang SD negeri atau dia MDTA, ditanggung SPP-nya oleh Majelis Taklim Ar-Rahman. Ada yang 35.000, ada 50.000. Karena apa? Itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memikirkan untuk ke depan. Kenapa kita harus memikirkan anak yatim? Karena anak yatim itu adalah tanggung jawab kita bersama. Ada anak-anak maghrib mengaji yang susah bayarkan ngajinya. Siapa yang menanggung? Majelis Taklim Ar-Rahman. Maka kalau ada harta, gunakan untuk menolong agama Islam. Saya pernah tausiah di daerah perbatasan Pekanbaru, daerah Ribu Panjang. Ketika itu adalah yang undang adalah mahasiswa STI Al-Azhar. Ternyata Ustaz Ridwan bisa juga jadi dosen 2 SKS. Dosen kata orang dosen terbang ke sana, kemudian hasil tak tentu arah. Maka diundang saya, Ustadz kata dia, di daerah kami ini ada ibu, usia dia 60 tahun. Dia tak punya anak. Punya anaknya Ustaz tak mau tinggal sini. Kenapa demikian? Dia tak ada harta warisan Ustaz. Ibu ini tak ada harta warisan, tak mau anaknya mendekati. Dia tak bisa lagi berjalan. Jadi yang ngasih dia 1 kali seminggu jajan tiap pasar minggu itu siapa? Itulah inisiatif Majelis Taklim ibu-ibu sini. Kemudian Ustaz, kami usahakan dia tak pandai lagi berjalan, kami usahakan melalui Basnas untuk mendapatkan kursi roda. Maka kamilah yang berbicara. Kemudian siapa kawan dia di rumah? Dia tinggal di rumah papan, cuma ada di rumah itu 1 lampu. Siapa kawannya lagi di rumah? Ada cucunya 1 orang. Ditinggalkan ayahnya ke situ, sudah tak dapat warisan, anak itu dibebankan kepada orang tuanya. Maka anak inilah yang kami upayakan nanti untuk sekolah. Kami antarkan ke sekolah dasar, kami masukkan ke pondok pesantren, tamat pondok nanti ia kuliah, tamat kuliah kami cari kerja melalui Basnas, bantuan Basnas, kemudian nanti kami suruh merawat ibunya. Kenapa bisa tega demikian? Itulah fenomena hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat melalui stasiun TV itu ada TV One, cobalah buka. 4 orang anak tega menggugat ibunya karena gara-gara harta warisan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kefakiran iman dan ilmu agama Islam. Maka kalau ada harta kita, amanah harta yang dititipkan Allah, itu yang perlu kita ingat. Sekolah MBTA, anak yatim yang membutuhkan, orang tua fakir miskin yang tak tahu kita keberadaannya. Tapi kalau saya rasa di perumahan ini tak ada nampaknya. Maka Majelis Taklim itu nanti harus berpikir lebih jauh, lebih bagus untuk menolong agama Islam. Yang ketiga, yang terakhir adalah muhasabah anak yang diberikan Allah kepada kita. Ibu-ibu bahagia punya anak, pasti bahagia. Kalau kemarin kita jalan ke Simpang Panam, menghadap kita pelang di sebelah kanan, kalau saat ini tak ada lagi. Kemarin itu ada pembuatan bayi tabung. Menurut Dr. Saidul Amin, saat ini beliau merupakan rektor Umri dan ia bolak-balik seminar dan mengajar sebagai dosen di Malaysia di Universitas Malaya, kalau tak salah saya. Dia bolak-balik, dia mengatakan bahwa di Malaysia untuk pembuatan bayi tabung itu adalah 150 juta kalau berhasil. Itu yang paling murah. Ada yang 2 kali buat, ada yang 3 kali buat, tak juga berhasil. Kemudian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amanah anak. Kita tak ada pembuatan bayi tabung, Allah anugerahkan anak. Kita tak ada bersusah payah untuk mendapatkan rezeki anak, diberikan Allah kepada kita. 1 tahun berumah tangga, dilahirkan anak seorang perempuan,
2 tahun berkeluarga hadirkan Allah anak laki-laki, maka anak yang diberikan Allah itu adalah amanah. Mesti kita muhasabah. Kalau kita masih ada anak dan dia masih kecil, masih dalam naungan kita, dan ia masih berbakti kepada kita, tanyakan kepada anak kita, "Nak, pandaikah engkau membaca surah Al-Fatihah?" "Pandai wahai ibu." "Coba bacakan, Nak." "Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin." Sampai terakhir. "Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin." Maka beruntunglah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beruntung? Ada besok yang akan mendoakan kita. Kemudian apa yang harus ibu-ibu tanyakan lagi? Saya bukan menggurui, tidak. Takkan mungkin saya mengajar lima baduri, tak mungkin. Yang kedua, coba bisikkan doa ini ke telinga ibu, Bunda. Bacakan doa ibu bapak itu. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau bisa anak kita, beruntung kita itu. Itulah yang akan dihantarkan nanti ketika kita berada di liang lahat 2 meter kali 2 meter. Semua kita pasti menempuh itu. Itulah yang kita harapkan dari anak. Surat Al-Fatihah, doa ibu bapak. Kemudian tanyakan kepada dia, "Apakah engkau besok, Nak, kalau ibu tak ada, engkau rajin sholat, Nak?" "Insyaallah Mama, insyaallah Ibu, insyaallah Ibunda, saya akan menunaikan sholat 5 waktu." Itu sudah menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah tausiah masih di Pekanbaru. Habis dari saya tausiah, ada ibu-ibu dia kaya, pakai mobil pribadi, dan dia membawa selembar tisu. "Ustaz," kata dia, "ya Bu, saya sangka dia akan ambil saya sebagai menantu." Menangis. Ini ada harapan nih nampaknya, kata saya. Tapi bukan itu. Ternyata Allah memberikan iktibar kepada diri saya. "Ustaz, saya mau cerita." "Cerita apa, Bu?" "Tunggu dulu, Ustaz. Biarkan jemaah kawan-kawan saya pulang." Maka dia berdiri di depan mobilnya, saya berdiri pula di depan mobilnya. "Ustaz, saya mau menyampaikan sesuatu sama Ustaz. Mudah-mudahan ini iktibar bagi Ustaz Ridwan." Tadi di atas meja nih, saya nggak tahu siap. Ketika di hadapan dia mau pulang, saya siap menerima nasihat. "Saya Ustaz memiliki 4 orang anak. Yang pertama, dia adalah angkatan. Gajinya besar, Ustaz. 1 kali seminggu Mama mau makan apa, Mama mau baju apa, bisa saya, Ustaz. Dikasihkannya saya, Ustaz. Berbakti dia, Ustaz. Yang kedua, saya memiliki anak ASN di bidang pemerintahan, di bidang instansi pemerintahan. Kaya saya, Ustaz Ridwan. Kalau untuk makanan kesukaan tak ada halangan, tak ada pantangan, dapat." Dia makin nangis. Dia menceritakan kebahagiaan, namun dia semakin nangis. Yang ketiga, Ustaz, anak saya saat ini sedang kuliah di luar negeri, Malaysia. Saat ini ia kuliah S2. Predikat dia kumlot S1 dan ia ingin menambahkan S2. Pintar-pintar anak saya, Ustaz. 4 orang laki-laki. Itu yang nomor 3, Ustaz. Yang ketiga, yang keempat, Ustaz, saat ini kuliah di Universitas Indonesia. Universitas terkenal di Indonesia, UI. Dia ahli hukum, Ustaz. Bahagia saya, Ustaz. Tapi satu yang membuat saya, hati saya iba ini, Ustaz. Terasa dicabi-cabi, Ustaz. Ketika ayah mereka tercinta, suami saya tercinta, Ustaz Ridwan, meninggal dunia, 4 orang anak tak mampu menjadi imam ayahnya. Inilah yang membuat hati saya iba, Ustaz. Tak mampu ya nanti ketika orang berkumpul ramai di rumah saya, Ustaz,
tak mampu ia mengucapkan, maukah bapak ibu memaafkan kesalahan ayah saya? Tak mampu dia Ustaz. Tak mampu ia bisa memandikan ayahnya untuk mandi terakhirnya Ustaz. Tak mampu ia mengkapani ayahnya Ustaz. Tak mampu ia Ustaz menjadi imam ayahnya Ustaz. Inilah yang membuat hati saya iba Ustaz. Maka Ustaz Ridwan, kalau anak engkau besok anak laki-laki, didik ia paham agama Islam. Ternyata selama ini saya mendidik anak saya paham dengan ilmu dunia, bukan dengan ilmu agama Islam. Maka Ustaz, kalau Ustaz besok memiliki seorang anak laki-laki, dia bisa menjadi imam Ustaz solat jenazah besok 4 takbir, maka itulah Ustaz mendapatkan anak yang berakhlakul karimah wa qurrata a'yun. Demikianlah saya sampaikan Ustaz Ridwan. Saya pamit lagi Ustaz. Dia ambil tisu, dia menangis dan dia meninggalkan saya. Ketika dalam kendaraan sepeda motor, itu menjadi renungan muhasabah panjang dalam kehidupan saya. Maka ibu-ibu ini mulia Allah Subhanahu wa taala, mau kita cetak anak kita jadi dokter silakan. Jadi TNI silakan, polisi silakan, pengacara silakan. Tapi tanam akidah Islam dalam hatinya. Nak, satu harapan ibumu besok nak, engkau akan menjadi imam ibumu nak. Kalau dia anak perempuan, apakah doanya akan mustajab? Mustajab. Wahai anakku perempuan, engkau nanti akan mendoakan ibu di sepertiga malam. Bagaimana cara kami mendoakan ibu? Itulah didik anak SDIT, SMPIT, SMAIT, pandaikan ia agama Islam. Besok nak, kalau ibu meninggal nak, ini sajadah yang ibu pakai puluhan tahun nak, engkau bawalah sajadah ibu ni nak. Ini Al-Quran yang ibu baca subuh hari nak, engkau ambillah Al-Quran itu nak, engkau bacalah nak. Ketika engkau memakai sajadah ibu untuk salat fardu, ketika engkau memakai sajadah ibu untuk salat sunnah, ketika engkau membuka Al-Quran, maka engkau telah menolong ibumu ini nak. Maka ibu-ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini mudah-mudahan muhasabah ini menyentuh hati kita, terutama tadi muhasabah umur kita isi dengan memperbanyak amal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi yang kedua adalah muhasabah harta. Kalau ada harta kita banyak, duit kita banyak, ingat anak yatim, fakir miskin yang membutuhkan, orang-orang tua renta tak tahu kita duitnya untuk berobat. Yang ketiga yang saya sampaikan tadi adalah muhasabah amanah anak yang diberikan Allah kepada kita.